Hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka respon terkait pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu yang jumlahnya 75 kg lebih atau 75.006 gram, ekstasi 50.790 butir, prekursor seberat 99.697 gram, prekursor dengan jumlah 4 liter atau setara 6.000 gram, dan kapsul kafein jumlah 200 butir. Ini berasal dari 7 kasus atau 7 LP, di mana jumlah tersangkanya adalah 12 orang, ya, dari beberapa TKP, ya. Ada TKP di Provinsi Aceh, ada di Riau, Pekanbaru, ada di Tangerang, Banten, dan ada di Semarang, Jawa Tengah. Ya, jadi ada 4 provinsi, 7 LP. Kami persilakan Pak Kelvin, Kasubdit 1, untuk mempresentasikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Rekan-rekan, di sini kami menjelaskan perkembangan kasus pengungkapan joint operation antara Polri dan Bea Cukai. Dalam hal ini backup wilayah dari Polda Banten dan Polda Jawa Tengah. Kami akan menjelaskan prosesnya terkait dengan pengembangan kasus. Tersangka di Tangerang, kita kemarin berhasil menangkap 2 tersangka. Dan tersangka di Semarang, kita berhasil menangkap 2 tersangka. Puji Tuhan, kemarin jam 8 malam, kami tim telah berhasil menangkap 1 tersangka lagi yang ada di Tangerang. Di sini secara garis besar, kami menjelaskan 2 TKP ini yang ada di Tangerang, yang di Semarang. Hasil CCTV ini kami dapatkan setelah melaksanakan penggeledahan di TKP. Ternyata para tersangka itu dikontrol pekerjaannya oleh pengendali yang saat ini kita sudah mendapatkan bahan keterangan untuk penyelidikannya. 2 tersangka di Semarang, mereka mengecek semua prekursor barang bukti dan mesin yang ada di kamar produksi. Kemudian hari selanjutnya mereka juga mengecek dan bahkan nanti membuka isi kontainer yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Itu bahan-bahan golongan 1 narkotik dan bahan-bahan pendukung lainnya, sehingga mereka, para tersangka ini, membuat ekstasi dengan jenis tablet. Sebelum mesin pencetak tablet tiba, nanti ada yang menerima tersangka yang 5 orang ini. Ternyata para tersangka ini memproduksi ekstasi jenis kapsul. Dengan prekursor yang ada, mereka memasukkan bahan-bahan narkotika ekstasi ke dalam kapsul. Jadi produksinya ada 2, 1 ekstasi kapsul dan 1 lagi ekstasi dengan bentuk tablet. Di sini para tersangka yang di Semarang sudah memperkerjakan, dan ini yang menarik, hasil counter delivery ternyata mesin pencetak ekstasi tablet itu diterima oleh 2 tersangka yang ada di Semarang. Yang Semarang mana? Kamu 1 ya? Sama kamu 1. 2 orang ini. Ini yang menerima, dan ternyata bahan-bahan baku, bahan-bahan pendukung narkotika, dan bahan-bahan pendukung lainnya secara kontinu itu
diterima oleh para tersangka di TKP. Dan pada saat penggerebekan juga ternyata masih ada barang-barang yang diterima secara online yang oleh para tersangka. Satu barang lagi diterima oleh tersangka yang ada di Semarang, nanti Direktur Semarang akan menjelaskan. Jadi kami menjelaskan bahwa satu tersangka di Tangerang itu ternyata bukan dua tersangka, sebelumnya ada satu orang lagi yang berhasil kita tangkap. Teman-teman sekalian, hari Senin besok kami akan melakukan prarekonstruksi di TKP dengan menjelaskan detail-detail temuan-temuan yang ada. Selanjutnya kami persilakan Pak Dir Narkoba Polda Jateng. Sesuai dari pengembangan dari TKP yang pertama di Tangerang dan di Semarang, pada tanggal 1 TKP pertama diungkap, kemudian pada tanggal 5, tepatnya pada hari Senin atau 4 hari kemudian, kami mengamankan sebuah paket yang dikirim ditujukan kepada tersangka R yang sudah diamankan. Di dalam paket tersebut isinya adalah berupa bahan afisel. Afisselnya adalah bahan pendukung untuk pembuatan narkoba. Kemudian kami menindaklanjuti, menelusuri dari mana barang tersebut. Barang tersebut adalah barang kiriman dari salah satu ekspedisi yang berada di wilayah hukum Cilacap. Kemudian kami berangkat ke sana, kemudian kami mengecek terkait dengan pengiriman barang tersebut. Memang barang tersebut dikirim melalui akun di mana barang tersebut adalah barang yang sifatnya umum, artinya bukan terkait dengan narkoba. Dan toko yang sudah kita amankan itu berizin. Namun demikian perlu kita ketahui bahwa barang afisel ini adalah barang untuk mengikat atau pendukung daripada barang amfetamin yang diamankan sebelumnya, sehingga kami tetap memantau dan menelusuri. Kemudian kami mengetahui ada inisial HS, di mana yang mengirim melalui akun tersebut dikirimkan kepada saudara R tersebut yang sudah diamankan. Dan HS saat ini masih dalam pengembangan dan kita tetap berkolaborasi dengan teman-teman yang dari Direktorat 4 Bareskrim. Demikian, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, kami akan menyampaikan terkait dengan rencana pemusnahan yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa pemusnahan barang bukti yang kita akan lakukan pada siang hari ini adalah salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana di dalam Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa barang bukti narkotika apabila sudah mendapatkan penetapan status dari Kajari setempat, maka harus sesegera mungkin untuk dilakukan pemusnahan. Sekali lagi, itu adalah implementasi dari Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, barang bukti yang ada di depan rekan-rekan sekalian ini adalah barang bukti yang sudah mendapatkan status penetapan barang narkotika dari Kejaksaan Negeri, baik yang ada di Banten maupun yang ada di Semarang. Sehingga dengan dasar penetapan status itu, para penyidik melakukan pemusnahan pada siang hari ini. Apabila belum mendapatkan status penetapan barang bukti narkotika dari Kejaksaan, para penyidik tidak akan melakukan proses pemusnahan barang bukti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, ini salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik untuk menyampaikan kepada publik bahwa apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Narkotika itu kita laksanakan dan bisa disaksikan dan bisa diakses oleh semua orang, mulai jumlahnya, di mana ditangkap dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kami dengan teman-teman dari Kejaksaan, baik yang dari Jawa Tengah, dalam hal ini Semarang, kemudian Banten, nanti dengan Kejaksaan Negeri di Tangerang, selalu berkoordinasi untuk sesegera mungkin
untuk menuntaskan perkara ini. Kebetulan Pak Aspidum Kajati Banten juga hadir, Pak Kajari Semarang juga hadir, dan para penyidik juga sudah berkomunikasi. Sehingga proses penyidikan nanti, karena kita sudah koordinasi lebih awal, tidak akan mengalami hambatan yang berarti. Mungkin ada kurang sedikit, nanti akan kami koordinasikan dengan teman-teman jaksa penuntut umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Karopenmas tadi, jumlah barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 75 kg itu berasal dari 7 kasus. Mulai dari TKP yang ada di Biren itu 15 kg, kemudian yang di TKP di Biren juga itu 35 kg, kemudian yang ditangani oleh NIC itu ada 6.969 gram ekstasi sabu, kemudian 13.000 butir ekstasi, yang itu TKP-nya juga ada di Aceh. Kemudian yang Pekanbaru. Kemudian berikutnya yang ketiga itu ada 2 kasus, yaitu ekstasi sebanyak 25 butir ekstasi yang tadi dijelaskan oleh Pak Calvin, TKP yang ada di Tangerang berupa pabrik ekstasi. Kemudian yang kedua pabrik ekstasi yang ada di Semarang, yang tadi juga sudah dijelaskan dan ditambahkan oleh Pak Dir Narkoba Polda Jateng, itu barang buktinya lebih kurang 10.000 ekstasi. Kemudian yang berikutnya adalah 10 kg sabu yang TKP-nya berada di Pekanbaru. Dan berikutnya adalah 8 kg yang TKP-nya juga ada di Pekanbaru Riau. Dari semua yang sudah kami lakukan, apa yang kami lakukan di beberapa lokasi, termasuk yang di Semarang dan di Tangerang, maka total jiwa yang bisa kita selamatkan dari aksi yang sudah kami lakukan adalah 773.778 jiwa. Itu yang berhasil kami selamatkan dari pengungkapan yang kami lakukan. Kami memberikan kesempatan Aspidum Banten. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Kejaksaan Tinggi Banten telah menerima SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Barreskrim Polri tertanggal 2 Juni 2023, di mana SPDP itu telah menyebutkan saat ini sementara Pak ya, proses penyidikannya terhadap 2 orang tersangka. 2 orang tersangka yang pertama inisialnya NI dan yang kedua inisialnya PH. Tindak lanjut SPDP ini berdasarkan petunjuk Bapak Kajati, kami telah menunjuk tim Jaksa P16 yang terdiri dari 5 orang jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten dan 2 orang jaksa dari Kejaksaan Negeri Tangerang Kabupaten. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aspidum. Ya, klop ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh penyidik 2 tersangka yang kita rilis di Tangerang, 2 tersangka. Waktu itu rilis bersama-sama yang dipimpin oleh Pak Kabareskrim. Bersamaan itu juga 2 tersangka di Semarang. Namun hasil pengembangan yang disampaikan oleh Pak Kelvin tadi, untuk TKP Tangerang hasil pengembangan ditangkap lagi 1 tersangka, jadi 3 tersangka. Baik, selanjutnya kami persilakan teman-teman media bila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kasus ini. Saya Kelvin dari Berita 1 TV, Pak. Pak, tadi kan disebutkan bahwa ini ada dari 7 kasus ya Pak, 7 kasus, terus juga dari 4 provinsi. Pertanyaan saya, apakah dengan pengungkapan ini sudah nyampe ke akar-akar ya Pak, atau ada mungkin jaringan-jaringan lainnya Pak? Terima kasih.
Terima kasih dari teman-teman Berita Satu. Rekan-rekan sekalian, apa yang kita ungkap ini sebenarnya baru sebagian saja yang berhasil kita ungkap. Kita berupaya sekuat tenaga dengan Polda jajaran untuk mampu dan terus mengungkap jaringan-jaringan yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui rekan-rekan sekalian, jaringan narkotika ini begitu menggurita. Sehingga kita potong satu, ada tumbuh lagi, potong satu, tumbuh lagi. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Tentu ini tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja. Partisipasi masyarakat, dukungan masyarakat juga sangat diperlukan untuk bersama-sama memberantas peredaran narkotika yang ada di Indonesia. Demikian ya. Oke. Sebelum dilakukan pemusnahan, ya kita lakukan uji sampel terhadap barang bukti yang ada di tengah-tengah kita ini. Dari media mungkin akan mengambil atau sampling dari kristal sabu yang mana yang akan kami lakukan pengujian, silakan. Oh, ayo, Bapak. Bapak. Di bawah aja. Ya kelihatan, Pak. Mas bawa aja mas, bawa sana aja. Ke bawah. Yang sana. Nah, baik, kami akan sampling untuk barang bukti kristal sabu, cairan, dan serbuk warna putih. Kami akan lakukan pengujian. Kami juga menggunakan, selain uji warna, kami juga melakukan pengujian dengan peralatan portable atau Raman spektrometri. Nah, untuk kristal sabu, bila positif akan memberikan warna orange kecoklatan. Itu untuk reaksi atau reagen yang pertama. Untuk reagen yang kedua, memberikan warna Mendelin ya, dengan Mendelin, memberikan warna hijau seperti itu. Itu reaksi positif. Jadi sudah kita ujikan bahwa kristal warna putih ini dalam paket ini benar merupakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya kami sudah melakukan pengujian terhadap barang bukti, salah satu sampling barang bukti yang ada di TKP, yaitu narkotika jenis pentilon. Bisa dilihat di alat ini yang kami uji. Ya, ini merupakan salah satu bahan aktif yang ditambahkan dalam penggunaan pencetakan tablet ekstasi. Jadi merupakan narkotika golongan 1, merupakan jenis pentilon. Selanjutnya di TKP juga ditemukan cairan yang mengandung metamfetamin. Nah, yang tadinya berbentuk kristal sekarang berbentuk cair. Nah, yang berbentuk cair ini ditambahkan pada saat pembuatan atau pencetakan tablet. Pengujian sama. Ya, ini bentuk cair, memberikan warna seperti itu, orange kecoklatan. Selanjutnya ada satu lagi. Ya, mungkin ya, itu. Nah, untuk memberikan warna biru, berarti positif, baik untuk kristal metamfetamin maupun cairan dalam bentuk cairan kristal metamfetamin, juga untuk pentilon. Jadi hasil sampling kami menunjukkan bahwa barang bukti yang diuji itu benar merupakan narkotika golongan 1. Selanjutnya barang bukti dilakukan pemusnahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri. Ya, kanan. Kanan. Apa? Kiri, kanan, kiri.